Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan Kak Bo. Kita akan bahas soal-soal ujian masuk Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang bisa jadi alternatif buat kalian yang satu, ingin menjadi aparatur sipil negara, dua, mau sekolah gratis, tiga, lulus kuliah langsung kerja di Badan Pusat Statistik tentunya, empat, kalau masih bingung mau kuliah di mana, soalnya ada 60, waktunya 1,5 jam, sangat lebih dari cukup. Saksikan terus sampai habis ya. Saksikan terus sampai habis ya. Insya Allah sukses. Soal-soal lengkap bisa di-download di www.matsolar.com. Kalau ada yang bertanyain, tulis kolom komentar. Tune sampai habis. Biar ngerti dan peluang besar. Masih sis. Nomor 1. Jika X per Y sama dengan 3/2 dan Z per Y sama dengan 4/5, maka X per Z adalah, simpelnya gini nih, X per Y sama dengan 3/2. Nah ini bisa tukar tempat ya, Y per Z sama dengan 5/4. Nah dikalinya ke sini, dikali Y per Z, berarti sini dikali sama 5/4. Coret Y-nya, jadi X per Z sama dengan 3 dikali 5, 15, per 2 kali 4, 8. Jawabannya yang E. Nomor 2. 1/8 pangkat min setengah ditambah 1/27 pangkat min 1/3 ditambah 1/256 pangkat min 1/4 sama dengan, pertama ingat eksponen negatif, kalau ada A per B pangkat minus N itu sama dengan B per A pangkat N. Penting, kotakin ya biar ingat. Jadi 1/8 pangkat min setengah, 1/8 dibalik, jadi 8 pangkat setengah plus 1/27 pangkat min 1/3. Balik lagi 1/27-nya, jadi 27 pangkat 1/3. Terakhir 1/256 pangkat min 1/4. Puter juga ya, jadi 256 pangkat 1/4. Sama dengan 8 pangkat setengah, itu akar 8, 2 akar 2. Ditambah 27 pangkat 1/3 itu 3. Ditambah 256 itu diakarin kan 16. Diakarin lagi jadinya 4. 3 tambah 4-nya sama dengan 7. Jadi sama dengan 7 ditambah 2 akar 2 yang B. Diketahui pecahan X per Y. Jika X dikurangi 1 dan Y ditambah 4, maka hasilnya adalah 1/6. Jika X ditambah 1 dan Y ditambah 3, maka hasilnya adalah, perhatiin sini. Awalnya kan pecahannya X per Y. Kemudian kalau X-nya dikurangin 1, terus Y-nya ditambah 4, maka hasil pecahannya jadi 1/6. Nah, soal ini nggak valid ya, karena nggak ada persamaan lain yang diketahui. Padahal 1/6 itu kan bisa jadi 1/6, bisa jadi 2/12, bisa jadi 3/18, dan seterusnya. Jadi kalau mau sedikit maksa, ya udah X min 1 sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 2, terus Y plus 4 sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan 2. Sekarang yang diminta adalah X-nya ditambah 1 dan Y-nya ditambah 3. Dari sini, kalau X-nya ditambah 1 kemudian Y-nya ditambah 3, berarti pecahannya 2 tambah 1 itu 3, dibagi 2 tambah 3 itu 5. 3/5 yang E. Cuma tetap aja ini soal nggak valid ya. Nomor 4. Penyelesaian pertidaksamaan harga mutlak 2X plus 4 lebih besar sama dengan harga mutlak X plus 5 adalah, cara paling sederhananya ngirangin harga mutlak itu tinggal dikuadratin aja. Luas kiri dikuadratin, luas kanan dikuadratin. Ingat bentuk A plus B, kalau dikuadratin jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Penting nih, catat ya, karena sering dipakai. Lanjutin hitungannya. 2X plus 4 kalau dikuadratin jadinya 4X kuadrat ditambah 2 kali 2X kali 4 itu jadinya 16X plus 4 kuadrat itu 16. Lebih besar sama dengan X tambah 5 kuadrat, jadinya X kuadrat plus 2 kali X kali 5 itu 10X plus 5 kuadrat itu 25. Kita lempar ke kiri semua. X kuadrat ke sini jadi 4X kuadrat min X kuadrat, 3X kuadrat. 10X ke sini jadi 16X dikurang 10X jadi plus 6X. Terakhir min 9 lebih besar sama dengan 0. Semua ruas kita bagi 3 biar simple. Jadi X kuadrat plus 2X min 3 lebih besar sama dengan 0. Kita faktorin. X supaya jadi plus 2 itu plus 3 min 1 besar sama dengan 0. Sebelah kiri X plus 3 sama dengan 0, berarti X-nya min 3. Sebelah kanan X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya 1. Buat garis bilangan. Membuat 0-nya min 3 dan 1. Karena koefisien kuadratnya itu positif nih, jadi dari kanan tandanya plus, loncat ke sini min, ke sini plus lagi. Tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan. Lebih besar ambil yang plus, sini sama dengan berarti batasnya masuk.
Jadi X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari 1. Jawabannya yang A. Nomor 5. Jika f aksen adalah turunan pertama fungsi 3x kuadrat dikali 1 min 2x pangkat 5, maka f aksen 1 adalah, ini turunan bentuk perkalian fungsi ya. Kalau ada y sama dengan u kali v, maka y aksen itu u aksen v plus u v aksen. Jangan lupa, ini penting. Ini u-nya, ini v-nya ya. Jadi f aksen x sama dengan u aksen, berarti 6x dikali v, 1 min 2x pangkat 5, plus u 3x kuadrat dikali sama v aksen. Berarti 5-nya kaliin ke depan, jadi 5 kali 1 minus 2x, pangkatnya berkurang 1, 5 kurang 1 itu 4, kali turunan dari 1 min 2x itu min 2. Di soal yang ditanya nilai dari f aksen 1. F aksen 1 sama dengan 6 kali 1, 6 dikali 1 min 2, jadinya min 1. Kalau dipangkatin 5, tetap min 1. Plus 3 kali 1 kuadrat tetap 3, dikali 5, dikali 1 min 2, itu min 1. Min 1 pangkat 4 itu 1, nggak usah ditulis. Terakhir ini, min 2. 6 dikali min 1 itu min 6, 3 dikali 5 dikali min 2. Ini sama ini kan min 10. Min 10 dikali 3, jadi min 30. Min 6 min 30 jadinya minus 36, yang E. Nomor 6. Diketahui fx sama dengan akar dari 2x min 1. Jika f aksen A sama dengan f double aksen A, maka nilai A adalah, ini kalau f-nya diturunin jadi f aksen x sama dengan akar, itu kan pangkat setengah ya. Jadi 2x min 1 pangkat setengah. Pangkat setengah kalau diturunin jadi 2, fx pangkat min setengah. Jadi 2x min 1 pangkat min setengah. Jadi di bawah ya, jadi 2x min 1. Kemudian turunan dari 2x min 1 adalah 2. Recokin 2-nya kita buang aja. Jadi f aksen x sama dengan 1 per akar dari 2x min 1. Sekarang f double aksen x atau f aksen x diturunin. Ini kan 2x min 1 pangkat min setengah ya. Kalau diturunin jadi min setengah dikali 2x min 1-nya, pangkatnya min setengah dikurangin 1 jadi minus 3 per 2 dikali turunan dalamnya 2. 2 per 2 habis, jadi sama dengan min 1, 2x min 3-nya pangkatnya minus 3 per 2. Minus itu jadi kebalikannya, jadi per 2x min 1 pangkat 3 per 2. Kemudian diketahui f aksen A sama dengan f double aksen A. Jadi kita ganti x-nya jadi A ya. F aksen A, ini x-nya tinggal diganti A. Jadi 1 per akar 2A min 1. Sama dengan f double aksen A. Jadi ini x-nya diganti A. Jadi 1 per, nah pangkat 3 per 2 itu kan sama aja dengan pangkat 1 ditambah setengah. Jadi sama dengan 2x min 1 pangkat 1 dikali 2x min 1 pangkat setengah. Atau begini, kita tulis di sini ya, jangan lupa x-nya diganti A. Jadi 2A min 1 akar 2A min 1. Sama-sama ada akar 2A min 1, kita buang aja. Jadi 2A min 1 sama dengan 1, 2A sama dengan 2, A-nya sama dengan 1, yang E. Nomor 7. Jika fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 5, maka pernyataan yang benar adalah, ini di opsinya ada f aksen, ada f double aksen x. Kalau fx-nya ini, berarti f aksen x sama dengan 4x plus 3. Kalau diturun sekali lagi, f double aksen x sama dengan 4. Fungsi ini kan kalau digambar, ini ada sumbu x, ini ada sumbu y. Dia motong sumbu y di 0,3. Kira-kira di sini, dan gradiennya 4. Jadi kira-kira garisnya gini. Jadi grafik f aksen x sejajar sumbu x itu salah ya, karena dia bentuknya begini, miring. Pernyataan A salah. Sekarang kita cek pernyataan yang B. Grafik f aksen x naik ya, udah jelas ya. Ini bentuknya dari kiri ke kanan arahnya naik. Jadi jawabannya yang B. Nomor 8. Luas lingkaran dengan persamaan ini adalah, kita ubah ke bentuk bakunya dulu. Caranya pertama kita kumpulin yang ada X-nya, kemudian kumpulin yang ada Y-nya, lalu yang nggak ada X-Y-nya kita pindahin ke kanan. Lalu kita lengkapin bentuk kuadratnya. X kuadrat plus 4X itu jadinya X, temennya kita ambil setengah dari koefisien X, yaitu 2. X plus 2 kalau dikuadratin jadinya X kuadrat
plus 4X masih ada plus 4. Ruas kiri tambah 4, berarti ruas kanan juga ditambah 4. Sekarang Y-nya gimana? Kita buat Y kuadrat. Sama dengan temennya Y, itu tinggal setengahnya dari koefisien Y. Setengahnya dari min 6 adalah min 3. Y min 3 kalau dikuadratin, jadinya Y kuadrat min 6Y masih ada plus 9. Ruas kiri ditambah 9, berarti ruas kanan harus tambah 9. 12 ditambah 4, 16 tambah 9, jadi 25. Nah, ruas kanan itu kan R kuadrat. Ya, kotakin aja deh. Yang diminta apa? Luas lingkaran. Luas lingkaran itu Pi kali R kuadrat. R kuadratnya 25. Jadi sama dengan 25 Pi. Yang E. Nomor 9. Persamaan dari grafik di bawah ini, di bawah ya bukan samping ya. Ini adalah cara simpel buat menentukan persamaan grafik. Kalau diketahui gambarnya, itu kita tinggal substitusi informasi yang ada di gambarnya ya. Ini paling gampang, ada titik 0,2. Artinya kalau X-nya diganti 0, Y-nya bernilai 2. Lihat deh, kalau di X-nya ganti 0, Y-nya jadi 0. Ini juga 0, ini masukin 0, Y-nya jadi 1. Masukin 0 jadi 0 tambah 0 tambah 1 jadi 1. Cuma ini doang yang kalau X-nya diganti 0, maka nilai Y-nya 0 tambah 2, 2. Jadi jawabannya yang A ya, ini soal bonus ini. Nomor 10, jika 8 pangkat M sama dengan 27, maka 2 kali 4 pangkat M min 2 kali 2 pangkat M sama dengan ruas kirinya buat jadi 2 pangkat 3 pangkat M sama dengan 27. 27 itu 3 pangkat 3. Kalau kedua ruas dipangkatin sepertiga, jadinya 2 pangkat M sama dengan 3. Tinggal terapin ini ke yang ditanya. Jadi 2 kali 4 pangkat M itu kan 2 pangkat M dikuadratin. Dikurang 2 kali 2 pangkat M. Sama dengan 2 kali 2 pangkat M-nya ganti 3 ke sini. 3 dikuadratin jadi 9 min 2 kali 3. Jadi 18 dikurang 6 sama dengan 12. Yang C. Nomor 11. 5 log 10 kuadrat min 5 log 2 kuadrat per 5 log akar 20 sama dengan penjabaran pertama. Ingat bentuk selisih 2 kuadrat, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Jadi A-nya itu yang 5 log 10, B-nya itu yang 5 log 2. Kalau kita faktorin jadi 5 log 10 ditambah 5 log 2 dikali 5 log 10 dikurang 5 log 2. Dibagi bagian bawahnya 5 log akar 20, 20-nya kita buat jadi 20 pangkat setengah. Berikutnya sifat lognya yang dipakai A log B ditambah A log C, jadinya A log B kali C. Kemudian A log B dikurang A log C, itu jadi A log B per C. Berikutnya A logaritma B pangkat N. N-nya bisa jadi perkalian di depan, jadi N dikali A logaritma B. 3 sifat ini kita pakai buat melanjutin perhitungannya. Sama dengan sifat yang pertama ini, 5 log 10 ditambah 5 log 2, jadinya 5 log 10 kali 2. Kali dengan sifat yang kedua, 5 log 10 min 5 log 2, jadi 5 log 10 bagi 2. Dibagi dengan sifat yang ketiga, 5 log 20 pangkat setengah, setengahnya jadi ke depan. Jadi setengah kali 5 log 20. Ini 5 log 20, ini 5 log 20. Habis, 10 bagi 2 itu 5, 5 log 5 itu 1. Buang juga. Jadi tinggal 1 dibagi setengah. 1 bagi setengah hasilnya 2. Yang C. Nomor 12. Jika penyelesaian dari persamaan 2 pangkat X kuadrat plus 5X plus 1 sama dengan 32 pangkat 2X plus 1 adalah A dan B, maka A plus B sama dengan, ini persamaan eksponen, bilangan pokoknya bisa samain jadi 2 ya. 32-nya kita ubah jadi 2 pangkat 5. Dipangkatin lagi 2X plus 1. Ingat sifat eksponen A pangkat M dipangkatin lagi dengan N, jadinya A pangkat M kali N. Jadi ruas kanan itu 2 pangkat 5 kali 2X plus 1 itu 10X plus 5. Karena basisnya udah sama-sama 2, kita tinggal samain eksponennya aja. X kuadrat plus 5X plus 1 sama dengan 10X plus 5. Kalau dilempar ke kiri semua, X kuadrat, 10X pindah ke kiri min 10X, ketemu 5X, jadi min 5X. 5 pindah ke kiri, ketemu plus 1, min 5 plus 1 itu jadinya min 4, sama dengan 0. Nah ini nilai X yang memenuhi adalah A
dan B. Nah, yang diminta itu A plus B sama dengan, ingat kalau ada persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 akar-akarnya alfa dan beta, maka alfa plus beta sama dengan min B per A, alfa kali beta sama dengan C per A. Dari ini kita pakai sifat penjumlahan akar-akarnya ya. Jadi A plus B itu min B jadinya 5 per A 1. 5 per 1 jadinya 5. Yang D. Nomor 13. Jika A log 81 dikurang 2 kali A log 27 plus A log 27 plus A log 243 sama dengan 6. Maka nilai A adalah, nomornya kita buat dalam bentuk eksponen ya. Jadi A logaritma 81 itu 3 pangkat 4 min 2 kali A log 27 itu 3 pangkat 3. Ditambah A log 27 3 pangkat 3 ditambah A log 243 3 pangkat 5 sama dengan 6. Sifat berikutnya yang dipakai adalah A logaritma B pangkat N itu sama dengan N dikali A logaritma B. Jangan lupa sifat ini ya, sering dipakai ini. Kita lanjutin, 4-nya ke depanin, jadi 4 dikali A logaritma 3 dikurang 3-nya kaliin ke depan, ketemu 2 jadi 6 kali A logaritma 3 ditambah 3 kali A logaritma 3 ditambah 5 kali A logaritma 3 sama dengan 6. Semuanya memuat A logaritma 3, kita keluarin aja. Jadi masih ada 4 dikurang 6 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi A logaritma 3 sama dengan 4 dikurang 6 min 2 tambah 3 itu 1, 1 tambah 5, 6. Jadi 6 dibagi 6. Terus kanannya 1. A logaritma 3 sama dengan 1, berarti A-nya 3, yang B. Nomor 14. Bilangan bulat terdekat yang tidak lebih besar dari nilai pecahan berikut adalah, ini semua pasti lebih kecil dari kalau bagian bawahnya ini 77 semua. Jadi kita buat ini lebih kecil dari 1 per, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 1/77, dan dia pasti lebih besar dari kalau semuanya bagian bawahnya ini kita ganti 72, jadi 6 kali 1/72. Biar nggak capek nulis, ini kita misalin S aja. Jadi S berada di antara, ini 72 bisa naik ke atas ya, jadi 72 dibagi 6, 72 bagi 6 itu 12. Dengan batas kanannya ini 77 naik ke atas, 77 dibagi 6 itu 12, sekian. Jadi bilangan bulat terdekat yang tidak lebih besar dari nilai pecahan tersebut adalah 12, yang B. Nomor 15. Nilai X yang memenuhi persamaan akar pangkat 3 dari 4 dipangkatin X sama dengan 2 pangkat X kuadrat dikali akar pangkat 3 dari 2 dipangkatin min 8 adalah, sifat eksponen yang pertama kita pakai A pangkat M per N itu sama dengan A pangkat M akar pangkat M. Kita kotakin. Untuk ruas kiri 4-nya dibuat jadi 2 pangkat 2. Karena akar pangkat 3 berarti sini per 3 dipangkatin lagi dengan X sama dengan 2 pangkat X kuadrat dikali 2 pangkat sepertiga dipangkatin min 8. Berikutnya sifat yang dipakai adalah A pangkat M dipangkatin lagi dengan N, jadinya A pangkat M kali N. Kita kotakin lagi. Sama sekalian untuk gabungin sama ini, sifat yang dipakai itu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kotakin. Ruas kiri jadi 2 pangkat 2X per 3 sama dengan 2 pangkat X kuadrat min 8 per 3. Sampai sini kita tinggal samain eksponennya. Eksponennya kali 3 aja ya. Jadi 2X sama dengan 3X kuadrat min 8. Pindah ruas ke kanan semua, jadi 3X kuadrat min 2X min 8. Kalau difaktorin, jadi 3X, X, 4, 2, min plus. Jadi nilai X yang memenuhi, yang ini X sama dengan 2, yang ini X sama dengan min 4 per 3. Yang ada di opsi yang min 4 per 3, yang D. Nomor 16. Diketahui perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di desa A dan desa B masing-masing adalah 6:5 dan 4:3. Jika diketahui jumlah penduduk laki-laki di desa A sebanyak 100 jiwa dan jumlah penduduk perempuan di desa B sebanyak 80 jiwa, maka jumlah penduduk desa A dan desa B adalah
Ini biar simpel kita buat aja dulu tabel sederhana. Ini desa A, ini desa B, ini jumlah perempuan, di bawah jumlah laki-laki. Awal diketahui perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di desa A itu 6:5. Kita misalin aja banyak kayak jumlah perempuan di desa A itu 6M, berarti laki-lakinya 5M. Sedangkan di desa B perbandingannya 4:3. Jadi kita misalin 4N sama 3N. Nah, informasi berikutnya nih, diketahui jumlah penduduk laki-laki di desa A sebanyak 100 jiwa. Berarti ini sama dengan 100, artinya M-nya sama dengan 100 bagi 5, 20. Terus, jumlah penduduk perempuan di desa B sebanyak 80. Berarti 4N sama dengan 80, N-nya sama dengan 20. Tinggal kita hitung sisanya nih, ini kan M-nya 20. Berarti 6 kali M sama dengan 6 kali 20 itu 120. Sedangkan ini kan N-nya 20. Berarti 3N sama dengan 3 kali 20 adalah 60. Tinggal jumlahin deh. 120 ditambah 100 ditambah 80 ditambah 60. Ini sama ini 200. Ini jadi 300. Kesini jadi 360. Yang D. Nomor 17. Akar dari 3 min akar 5 plus akar dari 3 plus akar 5 sama dengan, ini akar dari 3 min akar 5 ditambah akar dari 3 plus akar 5. Ini semuanya kita kuadratin aja, tapi diakarin lagi. Kemudian jabarinnya, ini ingat bentuk A plus B, kalau dikuadratin sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kotakin biar rapi. Jadi kalau kita lanjutin penjabarannya, ini jadi akar panjang, ini jadi A-nya ya, ini jadi B-nya. Kemudian kita jabarin bentuk ini. A kuadrat jadi 3 min akar 5 ditambah 2 kali AB. AB berarti akar 3 min akar 5 dikali akar 3 plus akar 5. Bisa digabung akarnya 3 min akar 5 dikali sama 3 plus akar 5. Plus B kuadrat berarti plus, agak mepet, nggak apa-apa ya, 3 plus akar 5. Sampai sini, ini kan ada min akar 5 sama plus akar 5-nya habis. Kita panjangin dikit akarnya, sini. Ini min akar 5 sama plus akar 5 habis. Disama dengan akar dari 3 ditambah 3, jadinya 6. Plus 2 akar, panjangan kita hapus dikit nih. Untuk nyabarin 3 min akar 5 dikali 3 plus akar 5, ingat bentuk selisih 2 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Kotakin lagi biar rapi. Jadi 3 min akar 5 dikali 3 plus akar 5 itu 3 kuadrat min akar 5 kuadrat. 3 kuadrat 9, akar 5 kuadrat itu 5. Sama dengan akar dari 6 ditambah 2 kali 9 kurang 5 itu 4. Akar 4 itu 2. Sama dengan akar dari 6 tambah 4, 10. Yang B. Nomor 18. Jika matriks P isinya ini dan I itu matriks identitas, maka min P pangkat 4 plus 2P pangkat 3 minus 3P kuadrat tambah 4I sama dengan, lihat di sini, P itu kan sama aja dengan min dari 1001 ya. Jadi P itu sama dengan minus dari matriks identitas. Karena P-nya sama dengan minus I, berarti P kuadrat itu sama dengan minus I dikuadratin. Min dikuadratin jadi plus, I dikuadratin ya tetap I. Ya, dari sini kita coba jabarin yang ditanya ini ya. Minus P pangkat 4, jadi minus dari P kuadrat, itu jadi I, dikuadratin ya tetap I. Ditambah 2 kali P pangkat 3. Kita jabarin di bawah sini deh. P pangkat 3 itu kan sama dengan P kuadrat dikali sama P. P kuadratnya sama dengan I dikali P, ya tetap P. Jadi 2P pangkat 3, ya tetap 2P. Dikurang 3P kuadrat. P kuadrat itu I, ditambah 4I. Sama dengan, nah enak nih, min I sama min 3I jadi min 4I. Plus 4I habis. Jadi tinggal 2P. Jawabannya yang B. Nomor 19. Persegi ABCD memiliki panjang sisi 1 desimeter dengan panjang AE sama dengan CF. Jika luas segitiga DEF itu 7/16 desimeter persegi, maka panjang DE adalah berapa desimeter? Pertama diketahui kan AE sama dengan CF. Ini kita misalin aja panjangnya A.
Karena diketahui panjang sisinya 1 desimeter, maka panjang BF itu adalah 1 dikurang A. Kita tulis di sini. Nah, di soal itu diketahui luas segitiga DEF. Nilai segitiga DEF-nya. Luas segitiga DEF itu bisa didapat dari luas persegi keseluruhan dikurang luas segitiga ADE dikurang luas segitiga DCF dikurang luas segitiga BEF. Luas segitiga DF-nya 7/16 dikurang luas perseginya itu 1 min luas ADE dengan luas DCF itu kan sama. Jadi bisa digabung aja. Minus dari setengah kali 2 kan habis ya. Tinggal 1 dikali A. Min luas segitiga BF itu setengah kali alasnya 1 min A. Tingginya juga 1 min A. Jadi kita buat 1 min A kuadrat. Ini sama dengan ya. Lanjutin 7/16. Satunya ke kiri jadi min 1. Sama dengan min 1A atau min A. Min setengah dari 1 min A kuadrat itu 1 min 2A plus A kuadrat. 7/16 dikurang 1 jadinya min 9/16 sama dengan min A. Min setengahnya masukin ke dalam jadi min setengah plus A min setengah A kuadrat. Min A sama plus A habis. Nah, min setengah A kuadrat pindah ke kanan. Jadi setengah A kuadrat sama dengan min 9/16 ke kanan. Jadi plus 9/16 min setengah atau min 8/16 sama dengan 1/16. Jadi A kuadrat sama dengan 2 lempar ke sana jadi 2/16 atau 1/8. Kita kotakin. Di soal yang diminta panjang DE. Panjang AD-nya 1, panjang AE-nya itu A. Berarti untuk nyari panjang DE sama dengan pakai Pitagoras saja ya. Akar dari AD kuadrat 1 ditambah AE kuadrat. Berarti A kuadrat 1/8 sama dengan akar 9/8 atau akar 9 itu 3, akar 8 itu 2 akar 2. Kita rasionalin kali akar 2 per akar 2. Hasilnya yang atas 3 akar 2, yang bawah jadinya 4. Jawabannya yang C. Nomor 20. Diketahui ruang contoh S serta kejadian A, B, dan C berikut. S, mobil, bis, kereta api, sepeda, perahu, pesawat terbang, sepeda motor. A, bis, kereta api, pesawat terbang maksudnya. B, kereta api, mobil, perahu. C, sepeda aja. Yang diminta himpunan dari A komplement digabung B diiriskan dengan A komplement digabung C komplement adalah ini dengan sifat distributif pada himpunan jadinya A komplement gabung dengan B iris C komplement. Untuk dapetin A komplement itu tinggal himpunan S tapi bukan himpunan A. Jadi dikurangin si bis, kemudian kereta api dan pesawat terbang. Jadi isinya A komplement itu ini ya, mobil, sepeda dan perahu serta sepeda motor. Kita ambil inisialnya aja. Mobil, sepeda, perahu, dan sepeda motor. Untuk B-nya kita tulis di bawah inisial dari elemennya. Ada kereta api, mobil, dan perahu. Nah untuk C komplementnya itu selain sepeda. Jadi yang bicara cuma sepeda di himpunan semestanya. Sisanya itu jadi anggota C komplement. Silakan ditulis semua elemen yang di S kecuali sepeda. Sepedanya dicoret. Nah, irisan dari B dengan C komplement berarti si B. A komplement dengan B. Jadi ada sepeda motor, yang B nggak ada sepeda motornya, yang D nggak ada sepeda motornya. Terus di sini ada mobil, yang E nggak ada mobilnya. Nah, terus ada kereta. Di C nggak ada keretanya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 21. Suatu persegi panjang memiliki perbandingan panjang dan lebar 5/4. Jika panjangnya ditambah 20%, sementara lebarnya dikurangi 20%, maka luas persegi panjang adalah, kita buat dulu persegi panjangnya, karena nanti panjangnya ditambah 1/5-nya dan lebarnya juga tambah 1/5-nya, jadi panjang dan lebarnya, kita misalnya aja awalnya ini tapi dikali 5 ya. Jadi panjang awalnya itu 5 kali 5, 25, lebar awalnya itu 4 kali 5, 20. Ini biar hitungannya gampang.
Jadi luas awal sama dengan 25 dikali 20. 25 kali 20 itu 50 tambah 0, 500. Kemudian lihat di sini panjangnya ditambah 20% atau ditambah 1/5-nya. Awalnya 25, 1/5-nya dari 25 itu kan 5. Berarti panjang yang baru itu 25 tambah 5, jadi 30. Sedangkan lebarnya dikurangi 20%, dikurangi 1/5-nya. Ini kan lebarnya 20, 1/5-nya kan berarti 4. Berarti 20 dikurang 4. Jadi lebar sudah berubah, itu 20 kurang 4 sama dengan 16. Jadi lebar yang baru atau yang sudah berubah adalah 30 dikali 16 sama dengan 480. Berarti luasnya berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 20. Kalau dibuat persentase, berarti 20 dibagi luas mula-mula. 500 kali 100% sama dengan 100-nya buang nih. Tinggal 20 dibagi 5. Jadinya 4%. Jawabannya yang E. Nomor 22. Diketahui matriks A ini, matriks B ini, matriks C ini. Jika AB sama dengan C, maka X min Y sama dengan, kita siapin tempat A kali B-nya, sama dengan matriks C-nya. Ini. Nah, di sini variabelnya ada di baris kedua kolom pertama dan baris kedua kolom kedua. Jadi kita samain aja koefisien baris keduanya aja. Karena baris pertamanya udah pasti sama, konstanta ya 2 sama 4. Untuk elemen baris kedua kolom pertama, kita lihat di sini baris kedua dan kolom pertama. 1 kali 1 itu 1, plus 1 kali 1, 1 juga. 1 tambah 1, 2. Untuk elemen baris kedua kolom kedua, lihat perkalian baris kedua dan kolom kedua. Jadi 1 dikali 2, 2 ditambah 1 kali 1, 1. 2 tambah 1, 3. Elemen matriks C di baris kedua itu 2X dan X plus 2Y. Dari posisi baris kedua kolom pertama, kita bisa samain 2 sama dengan 2X, jadinya X sama dengan 1. Kotakin biar cantikan dikit ya. Kemudian untuk baris kedua kolom kedua, kita samain 3 sama dengan X ditambah 2Y. Berikan X-nya 1, substitusi ke sini, ini jadi 1. 1 pindah ke sini, 3 min 1 itu 2. Sama dengan 2Y, berarti Y sama dengan 1 juga. Dapat Y sama dengan 1, X sama dengan 1, substitusi ke X min Y. Sama dengan 1 kurang 1, jadi 0, yang A. Nomor 23. Jika diketahui persamaan 3 plus 1 per X plus 1 per Y plus 1 per Z sama dengan 65/18, maka nilai X kali Y kali Z adalah. Untuk kerjaan soal ini, bentuk 65/18 kita rombak sehingga bentuknya bisa seperti bentuk sebelah kiri. 65 dibagi 18 itu 3 plus 18 kali 3 itu 54. 65 dikurang 54 itu jadinya 11/18. Sama dengan 3 ditambah 11/18 bisa dibuat jadi 1/18/11. Sama dengan 3 plus 1 per 18 bagi 11 itu 1, sisanya 7. Berarti bisa dibuat begini. Sama dengan 3 plus 1 per 1 plus 7/11 buat jadi 1/11/7. Lanjutin lagi. Sama dengan 3 plus 1 per 1 plus 1 per 11 bagi 7 itu 1, sisanya 4. Jadi 1 plus 4/7. Step terakhir, supaya bentuknya sama adalah 3 plus 1 per 1 plus 1 per 1 plus 4/7 itu 1/7/4. Tinggal samain ya. Berarti X-nya itu sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan 1 juga, Z-nya itu sama dengan 7/4. Berarti X kali Y kali Z adalah 1 kali 1 kali 7/4. Hasilnya 7/4, yang D. Nomor 24. Akar pangkat 5 dari 1/243 ditambah akar pangkat 3 dari akar 729 plus akar dari akar pangkat 3 dari 1/64 plus akar dari akar pangkat 4 dari 256 sama dengan.
nggak susah, cuma butuh teliti. Yang pertama, akar pangkat 3 dari 1/243. 243 itu 3 pangkat 5. Plus akar pangkat 3 dari akar 729 itu 27. Plus akar pangkat 3 dari 1/64 itu 1/4. Plus akar pangkat 4 dari 256. 256-nya itu kan sama aja dengan 16 kuadrat. Atau jadinya 4 pangkat 4. Jadi akar pangkat 4 dari 256 adalah 4. Sama dengan 1/3 ditambah akar pangkat 3 dari 27 itu 3. Tambah akar 1/4 setengah. Tambah akar 4 2. Sama dengan 3 tambah 2 itu 5 plus 1/3 tambah setengah. Jadinya 5/6. 5/6 yang C. Nomor 25. Dari suatu seminar, 40% pesertanya adalah laki-laki. Dari seluruh peserta perempuan, 16 orang diantaranya tidak mengenakan batik. Dan 2/3 peserta perempuan mengenakan batik. Jumlah peserta seminar adalah, jadi kita anggap aja jumlah seluruhnya kan 100%. Kemudian kepecah dua nih, ada laki-laki sama perempuan. Karena dibilang laki-lakinya 40%, berarti perempuannya 60%. Nah, perempuannya ke-split jadi 2 ya. Ada yang pakai batik, ada yang tidak pakai batik. Di soal dibilang 2/3 peserta perempuan itu mengenakan batik. Kalau yang mengenakan batik itu 2/3-nya, berarti yang tidak mengenakan batik 1/3-nya. 1/3 dari jumlah perempuan itu kan berarti 1/3 dari 60%. 1/3 dari 60% itu sama dengan jumlah perempuan yang tidak menggunakan batik, yaitu 16. Namun lanjutannya kita buat di atas. 20% dari total seluruh peserta itu sebanyak 16 orang. Untuk dapetin 100%-nya tinggal kali 5 aja ya. Jadi 100% dari seluruh peserta adalah 16 kali 5, 80. Jawabannya yang D. Nomor 26. Jika f/x sama dengan 3x min 1 per 3x plus 1, maka nilai A yang memenuhi f1 min A sama dengan 1 adalah, ini sebenarnya soalnya kurang valid ya, karena ini soal konsep limit ini. Lihat, bentuk 3x min 1 dibagi 3x plus 1, kalau mau dibuat sama dengan 1, itu nggak mungkin. Nih, lihat nih, ini sama dengan 1. Kalau ini kali silang jadinya gimana? Jadinya 3x min 1 sama dengan 3x plus 1, 3x buang, hasilnya min 1 sama 1. Nah, kan nggak mungkin sama. Jadi bentuk ini akan bernilai 1 kalau x-nya menuju tak hingga ya. Dari 3x min 1 dibagi sama 3x plus 1 itu sama dengan 1. Jadi f/x sama dengan 1 berarti x-nya menuju tak hingga. Nah, kalau x-nya menuju tak hingga ini kan 1/x itu berarti 1/tak hingga sama dengan 0. Berarti 1 min A ini 0. Kita tulis di sini. 1 min A. Berarti A-nya sama dengan 1. D. Nomor 27. Nilai maksimum dari Z sama dengan 3X tambah 5Y yang memenuhi syarat X plus 2Y kecil sama dengan 10, X plus Y kecil sama dengan 6, X-nya besar sama dengan 0, dan Y-nya besar sama dengan 0 adalah, kita gambar dulu daerah kendalanya. Sumbu Y, ini sumbu X. Yang pertama, kita buat persamaan dulu buat garisnya ya. X tambah 2Y sama dengan 10. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya 10. Kita buatnya kira-kira di sini, 10. Kalau X-nya kita buat 0, berarti 2Y sama dengan 10. Y-nya 5, kira-kira kita buat di sini aja. Kita hubungin garisnya. Kemudian karena yang diminta ini lebih kecil sama dengan 0, kalau dimasukin 0,0, ini kan memenuhi. Jadi daerahnya ambil ke arah yang ada 0,0-nya. Batas kendala yang kedua, X tambah Y sama dengan 6. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Kalau X-nya 0, Y-nya 6. Jadi melalui 6,0 dan 0,6. Kita hubungin garisnya kira-kira begini. Kalau dimasukin 0,0 ke sini memenuhi ya. 0 lebih kecil sama dengan 6. Jadi daerahnya kita ambil juga yang ke arah ada 0,0-nya. X-nya besar sama dengan 0, Y-nya besar sama dengan 0. Itu artinya ada di kuadran 1. Jadi kira-kira daerahnya yang ini ya. Ini. Sekarang kita cari titik potong garis batas kedua kendalanya. Tinggal eliminasi garis batas ini dengan garis batas ini ya. Ini kalau ditulis ulang ke sini, jadinya X ditambah Y sama dengan 6. Kalau dikurangin, dapat Y sama dengan 4. Y sama dengan 4, kalau disubstitusi ke sini, berarti X tambah 4 sama dengan 6, X-nya sama dengan 2. Jadi perpotongannya itu di titik 2,4.
ini titik 0,5, ini titik 6,0, ini titik 0,0. Nggak mungkin maksimum ya di 0,0. Jadi kita cek ya titik 0,5, 2,4 sama 6,0. Kita substitusi ke sini ya. Ke Z sama dengan 3X plus 5Y. Nilai Z di titik 0,5 berarti 3 kali 0, 0 tambah 5 kali 5, 25. Untuk 2,4, Z-nya 3 kali 2 itu 6, 6 ditambah 20, 26. Untuk titik 6,0, nilai Z-nya 3 kali 6, jadinya 18, tambah 0 tetap 18. Nilai maksimumnya tinggal ambil yang paling gede aja ya, jadi dapat yang C. Nomor 28. Jika fx sama dengan min 2 untuk x lebih kecil sama dengan min 1, dan fx sama dengan x untuk x yang lebih besar dari min 1, dan gx itu sama dengan 2 untuk x lebih kecil dari 0, dan gx sama dengan min x kali x plus 1 untuk x besar sama dengan 0, maka daerah hasil untuk f plus gx adalah, ini domain x terpisah di min 1, domain g terpisah di 0, jadi kita split daerahnya menjadi 3, dibatasi oleh min 1 sama 0. Ini untuk x yang lebih kecil sama dengan min 1, min 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 0, terakhir yang sebelah kanan untuk x yang lebih besar sama dengan 0. Untuk x lebih kecil sama dengan min 1, maka fx ditambah gx itu sama dengan fx-nya pakai definisi yang atas, jadi min 2, ditambah gx-nya juga pakai definisi yang atas ya, jadi 2. Hasilnya 0. Berikutnya untuk x diantara min 1 sampai 0. Berarti fx tambah gx sama dengan x diantara min 1 sampai 1, berarti fx pakai definisi yang bawah. Sama dengan x plus, masih minus berarti gx-nya pakai definisi yang atas. Sama dengan 2. Untuk x yang besar sama dengan 0, fx plus gx sama dengan, karena x besar sama dengan 0, berarti fx-nya pakai definisi yang bawah, yaitu x plus gx-nya juga pakai definisi yang bawah. Sekalian dikaliin ke dalam ya, min x kuadrat min x. X min x-nya habis. Jadi sama dengan minus x kuadrat. Jadi daerah hasilnya itu y sama dengan 0, kemudian x plus 2. Ingat x-nya diantara min 1 sampai 0, jadi y-nya ada diantara min 1 tambah 2. Jadi 1, terus 0 ditambah 2, jadi 2. Ini domainnya juga. Yang terakhir untuk x besar sama dengan 0, itu minus x kuadrat, menghasilkan domain y lebih kecil sama dengan 0. Gabungan ini adalah ini interval 1 sampai 2, digabung sama ini 0 sama ini 0 juga masuk ya. Y kecil sama dengan 0. Itu penulisan lainnya interval dari minta hingga sampai 0, yang C. Nomor 29. Putri berbelanja di koperasi mahasiswa atau Kopma. Ia membeli 4 buku tulis dan 3 buah pensil dengan harga Rp55.000. Nurul juga berbelanja 2 buku tulis dan 4 buah pensil di Kopma dengan harga Rp40.000. Jika Nas memiliki uang Rp100.000 untuk membeli 3 buku tulis dan 3 buah pensil di tempat yang sama, maka uang kembalian yang diterima Nas adalah, pertama kita list belanjaannya Putri, yaitu 4 buku tulis 4B ditambah 3 buah pensil 3P, harganya Rp55.000. Kemudian Nurul, dia berbelanja 2 buku tulis berarti 2B ditambah 4 buah pensil berarti 4P. Seharga Rp40.000. Bebas nih, boleh substitusi, boleh eliminasi. Kalau persamaan 2 dikali 2, kita punya 4B ditambah 8P sama dengan Rp80.000. Kalau dikurangin, yang bawah kurang yang atas saja, jadi 8P dikurang 3P itu 5P, sama dengan Rp80.000 dikurang Rp55.000 itu Rp25.000. Jadi harga pensilnya adalah Rp5.000. Harga pensil Rp5.000, kita substitusi aja ke sini. Jadi 2B ditambah 4 kali 5.000 itu 20.000 sama dengan 40.000. Jadi harga 2 buku adalah 40.000 dikurang 20.000 sama dengan 20.000. Jadi 1 buku harganya 10.000. Kan Nasnya membeli 3 buah buku tulis dan 3 buah pensil. Berarti 3B ditambah 3P sama dengan 3 kali 10.000 itu 30.000 ditambah
3 kali 5.000, 15.000. Jadi 45.000. Si Inas itu kan bayar pakai uang 100.000. Jadi kembaliannya tinggal 100.000 dikurang 45.000 sama dengan 55.000. Yang D. Nomor 30, seorang penjahit memiliki 30 meter kain yang dapat dibuat baju atau celana. Sebuah celana memerlukan 1,5 meter kain dan sebuah baju memerlukan 1 meter kain. Penjahit tersebut hanya mampu menjahit celana maksimum 10 potong. Jika keuntungan penjualan sebuah celana dan baju masing-masing 9.000 dan 7.500, maka keuntungan maksimum yang dapat diperoleh penjahit tersebut adalah, langkah pertama kita buat pemodelannya dulu. Misalkan X itu adalah banyaknya celana yang dijahit, Y-nya adalah banyaknya baju. Nah, ini kan ada kendala bahan yang dimiliki hanya 30 meter. Untuk bikin celana butuh 1,5 meter. Berarti 1,5 dikali banyaknya celana itu X, ditambah untuk baju butuh 1 meter. Berarti tambah 1 kali Y aja, nggak boleh melebihi jumlah kain yang dimiliki, 30. Nah, di sini ada keterangan penjahitnya hanya mampu menjahit celana maksimum 10 potong. Berarti X-nya lebih kecil sama dengan 10. Sekarang fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya adalah mau memaksimumkan keuntungan. Diketahui keuntungan untuk celana adalah 9.000, keuntungan untuk baju adalah 7.500. Jadi 9.000 kali X ditambah 7.500 dikali Y. Oh ya, untuk kendala jangan lupa ya, kendala non negatif karena item-itemnya nggak boleh jumlahnya negatif. Jadi harus besar sama dengan 0. Bisa pakai garis lidik atau kita cari titik-titik kritis ya, titik-titik sudutnya. Kita buat garis batas kendala yang ini. Kalau Y-nya 0, berarti 1,5 X sama dengan 30. Berarti X-nya sama dengan 20. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 30. Kira-kira di sini, 30. Kita hubungin 0,30 sama 20,0. Karena kendali di sini lebih kecil sama dengan, berarti 0 memenuhi. Jadi daerahnya ke arah yang ada 0-nya. Berikutnya ini, X-nya lebih kecil sama dengan 10. Ini garis X sama dengan 10. Lebih kecil, berarti daerahnya yang ke kiri. Lalu X, Y-nya besar sama dengan 0, ada di kuadran 1. Jadi daerah yang memenuhi keseluruhan kendalanya, itu yang ini ya, kira-kira gini. Titik yang kita uji 0,0 udah pasti nggak memaksimumkan ya. Terus ada titik 10,0, ada titik 0,30. Terakhir ini adalah titik di mana X-nya sama dengan 10 ya. Jadi kita tinggal substitusi X sama dengan 10 ke persamaan garis yang ini. 10 kali 1,5 itu 15, pindah ke sini. Jadi Y-nya 15. Jadi koordinat titik ini adalah 10,15. Berikutnya tinggal substitusi titik-titik sudutnya ke fungsi objektifnya. Kalau disubstitusi ke sini, X-nya 0, Y-nya 30, jadi 0, kemudian 7.500 dikali 30. 75 kali 3 jadinya 225.000. Kalau iseng masukin ke 0,0, hasilnya 0. Disubstitusi ke 10,0, jadi tinggal 9.000 kali 10 ya, ininya 0. Jadi 90.000. Terakhir kita substitusi ke 10,15. Kalau 10,15 disubstitusi ke sini, jadi 9.000 dikali 10 itu 90.000. Lalu 15 dikali sama 7.500 sama dengan berapa tuh? 112.500. Kalau di total jadinya belakang 500, ini 202. Tinggal cari yang paling besar di antara 225.000, 0, 90.000 dan 202.500. Yang paling besar adalah 225.000. Pengerjaan soal ini bisa tanpa menggambar kalau biasa dengan garis lidik. Kita bahas di lain kesempatan. Nomor 31. Terdapat 4 jenis barang dengan harga terendah 120.000 dan harga tertinggi 400.000. Rata-rata harga keempat barang tersebut yang mungkin adalah, infonya harga barangnya yang paling rendah adalah 120.000, yang paling tinggi adalah 400.000. Nah, harga terendah yang mungkin itu kan kalau harga dua barang yang lainnya itu sama dengan harga terendah, ya 120.000. Jadi rata-rata terendahnya atau minimumnya adalah, tinggal jumlahin semua nih, 120.000 ada 3 tambah 400.000 dibagi banyaknya data 4. 120.000 dibagi 4 itu jadi 30.000 dikali 3 jadi 90.000 plus 400.000 dibagi 4 itu hasilnya 100.000.
Jadi harga terendahnya adalah 190.000. Jadi jawaban D sama E nggak mungkin karena lebih kecil dari harga minimumnya 190.000. Ini bisa langsung ditebak ya, jawabannya C. Karena yang lain itu kan lebih besar, berarti kemungkinan masuk, kemungkinan enggak. Sedangkan 325 itu pasti masuk. Tapi kalau buat meyakinkan, maka harga paling tingginya kalau harga dua barang yang lainnya itu adalah harga maksimumnya 400.000. Jadi rata-rata maksimumnya sama dengan 120.000 ditambah 400.000 dikali 3. Dibagi banyak kayak data ada 4. 120.000 dibagi 4 jadi sama dengan 30.000. Ini 400.000 dibagi 4 itu 100.000 dikali 3 jadi 300.000. Kita dapat harga maksimumnya adalah 330.000. Jawaban yang A sama B ngelewatin batas maksimumnya nggak mungkin ya. Jadi betul jawabannya C. Nomor 32, limit X menuju tak hingga dari 2 ditambah 2 per 2 ditambah 2 per ditambah 2 plus 2 per X sama dengan, kita gedein dulu tulisannya biar enak splitnya ya. X menuju tak hingga dari 2 plus 2 per 2 plus 2 per 2 plus 2 per X. Limit X-nya menuju tak hingga. Berarti ini 2 dibagi tak hingga itu hasilnya 0. 2 ditambah 0 hasilnya 2. Jadi ini semua itu 2 ditambah 2 per 2 hasilnya 3. Jadi sama dengan 2 ditambah 2 per 3. Sama dengan buat per 3 ya. Jadi 6 plus 2 per 3 hasilnya 8 per 3. Yang C. Nomor 33. Limit X menuju 0 dari akar 1 min X min 1 per 1 min akar pangkat 3 dari 1 min X sama dengan, ini kalau kita substitusi X-nya 0 kan jadinya 1 dikurang 1, 0. Bawahnya juga 1 dikurang 1, 0. 0 per 0 nggak bisa dalam limit. Jadi kita bongkar. Boleh dikali sekawan yang bawah, atau karena hasilnya 0 per 0 kita bisa pakai dalil L'Hopital. Jadi limit X menuju 0 dari akar 1 min X kalau diturunin, itu kan 1 min X pangkat setengah ya. Jadi setengah ke depan, kali 1 min X pangkat min setengah, kali turunan dari 1 min X itu min 1. Kemudian yang ini satunya kalau diturunin 0, biarin aja. Kita buat per, satunya diturunin 0, min, akar pangkat 3 dari 1 min X itu kan 1 min X pangkat sepertiga. Pangkat sepertiga kalau diturunin jadi ke depan, kali 1 min X. Pangkatnya sepertiga dikurang 1 jadi min 2 per 3. Dikali turunan dari 1 min X itu min 1. Sampai sini ini min 1-nya bisa dibuang. Setengah dibagi min sepertiga, tinggal min tukar tempat ya, jadi 3 per 2. Sedangkan ini sama ini, kalau X-nya diganti 0, ini 1 dikurang 0 itu 1. Ini juga 1 dikurang 0 itu 1. Jadi ini 1 ya, nggak usah diperhitungkan lagi. Jawabannya min 3 per 2. Yang E. Nomor 34. Limit X menuju 2 dari X kuadrat min 5X min 6 kali sin 2 kali X min 2 per X kuadrat min X min 2 sama dengan, kita coba faktorin atasnya. X kuadrat min 5X min 6 kalau difaktorin jadinya XX min 6 dan plus 1 dikali sin dikali sin 2 kali X min 2 per X kuadrat min X min 2 kalau difaktorin jadinya X plus 1 dikali X min 2. Ini semua jadinya 2. Ini X plus 1 kita buang. Ini kalau X diganti 2, 2 dikurang 6 itu min 4. Jadi tinggal min 4 dikali 2 jadinya min 8 yang A. Nomor 35. Jika integral 1 sampai 2 dari 1 min 2 fx dx sama dengan 5, dan integral 2 sampai 4 dari fx min x per 2 dx sama dengan 6, maka integral 1 sampai 4 dari fx plus 1 dx sama dengan, kita bongkar bentuk integral yang pertama, integral 1 sampai 2 dari 1 dx min integral 1 sampai 2 dari 2 fx dx sama dengan 5. Integral dari 1 itu x ya, batasnya 1 sampai 2, kemudian dikurang, 2-nya kita keluarin, 2 kali integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan 5. Bagian ini kalau kita masukin batas integralnya jadi 2 min
1. 2 min 1 itu kan 1. 5 dikurang 1 jadi sama dengan 4. Ini integral 1 sampai 2 fx dx kita tulis ulang. Nah, min 2-nya pindah ke sana jadi dibagi min 2 ya. 4 dibagi min 2 sama dengan min 2. Kita kotakin biar jelas. Sekarang kita jabarin bentuk integral yang kedua. Pecah integralnya jadi integral 2 sampai 4 fx dx min integral 2 sampai 4 dari x per 2 dx sama dengan 6. Nah, bagian yang ini kita jabarin dulu. Integral dari x per 2 itu kan x-nya jadi pangkat 2. Depannya 1 per 2 kali 2 itu 4. Batasnya 2 sampai 4 sama dengan 1/4 x kuadrat. Kalau dimasukin batas atas batas bawahnya jadi 4 kuadrat min 2 kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat itu 16, dikurang 2 kuadrat itu 4. 16 kurang 4 itu jadi 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi integral 2 sampai 4 dari fx dx sama dengan ini. Kan tadi hasilnya 3. Min 3 lempar ke kanan jadi plus 3. 6 plus 3 itu 9. Kita kotakin lagi. Nah, sekarang kerjaan yang ditanya. Integral kita pecah, jadi integral 1 sampai 4 fx dx ditambah integral dari 1 sampai 4 1 dx sama dengan integral 1 sampai 4 itu kan bisa dipecah jadi integral 1 sampai 2 fx dx ditambah integral 2 sampai 4 fx dx plus integral dari 1 dx itu ya x. Batasnya 1 sampai 4. Sama dengan integral 1 sampai 2 fx dx itu min 2 plus integral 2 sampai 4 fx dx itu 9 plus yang terakhir kalau dimasukin batasnya jadi 4 min 1 sama dengan minus 7 plus 7 tambah 3 jadi 10. Yang B. Nomor 36. Umur Anto 4 tahun lebih tua dari Budi. Pada saat ini umur Budi 2 kali lipat umur Cici. 3 tahun yang lalu umur Cici setengah dari umur Desi. 2 tahun lagi Budi dan Desi akan menikah. Dan pada saat menikah nanti mana pernyataan dari A sampai E yang betul. Kita buat persamaannya dulu. Pertama umur Anto 4 tahun lebih tua dari Budi. Jadi persamaannya A sama dengan B plus 4. Kemudian umur Budi itu 2 kali lipat umur Cici. Berarti B sama dengan 2C. Yang ketiga, hati-hati. 3 tahun yang lalu, umur Cici setengah dari umur Desi. 3 tahun lalu itu umur Cici itu C-3. Sedangkan umur Desi D-3. 3 tahun lalu hubungan umur mereka adalah umurnya Cici setengahnya dari umur Desi. Berarti ini sama dengan setengah dari D-3. Oke, kita kali silang dulu nih. 2-nya ke sini. Jadinya 2C minus 6 sama dengan D minus 3. Min 3-nya tinggal lempar ke sini. Jadi umur Desi sama dengan 2 kali umur Cici min 3. Oke, kita kotakin dulu. Terus kan diketahui umur Budi itu 2 kali umurnya Cici. Umur Budinya 2 kali umur Cici. Umur Desinya 2 kali umur Cici juga dikurangin 3. Artinya umur Desi itu 3 tahun lebih muda daripada umur Budi. Jawabannya yang E. Jadi mau pada saat ini, mau pada saat menikah, itu selisih umur nggak akan berubah. Jadi tetap umur Desi selalu 3 tahun lebih muda dari umur Budi. Nomor 37. Berat badan Agung 2 kali lipat berat badan Beta. Berat badan Beta 60% dari berat badan Cici. Dery mempunyai berat badan 50% dari berat badan Edi. Sedangkan berat badan Edi 190% dari berat badan Agung. Yang memiliki berat badan paling ringan adalah, langsung aja ya kita buat perbandingan seluruhnya nih. A banding B banding C banding D banding E. Saya garisin. Lalu buat perbandingannya. Yang pertama berat Agung 2 kali lipat berat badan Beta. Itu perbandingannya 2 banding 1. Kemudian berat badan Beta 60% dari berat badan Cici. Berarti 6 banding 10 ya, atau 3 banding 5. Di sini 3, di sini 5. Lalu Dery mempunyai berat badan 50% dari berat badan Edi. Derynya setengahnya berarti ya, 1 banding 2 di sini. Terakhir berat badan Edi 190% dari berat badan Agung. Ini Agungnya kita misalin 10 aja, berarti Derynya 19. Nah, sekarang tinggal pilih salah satu buat jadi kuncian. Misalkan kunciannya si
Edi 19. Kalau Edi 19, berarti berat badan Dery separohnya 19/2 atau 9,5. Berat badan Agung kan 10/19 dengan Dery. Kalau Derynya 19, berarti Agungnya langsung 10. Nah, ini kan Agung banding beta itu 2/1. Berarti kalau Agungnya 10, betanya 5. Yang tanya kan yang paling ringan ya, berarti nggak mungkin si C, karena ini lebih berat. Nah, dari perbandingan yang ada ini, yang paling ringan adalah si B ya, si beta. Jawabannya yang B. Nomor 38. Nilai limit n menuju tak hingga dari 1 min 1/2 kuadrat kali 1 min 1/3 kuadrat kali 1 min 1/4 kuadrat kali terus sampai tak hingga terus ya. Kita jabarin bentuk ini semua dengan selisih 2 kuadrat. Kalau A kuadrat dikurang B kuadrat itu jadinya A plus B dikali A min B. Kotakin. Jadi 1 min 1/2 kuadrat itu kan 1 kuadrat dikurang setengah kuadrat. Kalau difaktorin jadi 1 min setengah dikali 1 plus setengah. Dengan cara yang sama berikutnya jadi 1 min 1/3 dikali 1 plus 1/3. Lanjut 1 min 1/4 dikali 1 plus 1/4 dan terusnya tak hingga. Sama dengannya lupa. Sama dengan 1 min setengah itu kan setengah. Dikali 1 tambah setengah itu 3/2. Dikali 1 min 1/3 itu 2/3. Dikali 1 plus 1/3 ini jadi 4/3. Lanjut ini 3/4 kali ini 5/4. Nah, berikutnya ini habis terus nih, cancel semua nih, ini sama ini, dan ini seterusnya cancel terus. Jadi hasilnya tinggal setengah, yang D. Nomor 39, integral dari 7x kali 3 min x pangkat 5 dx sama dengan, kita kerjain integralnya dengan yang ini, integral UdV sama dengan U kali V minus integral V du. Nah, bentuk ini bisa disederhanakan dengan teknik tabulasi. Teknik tabulasi cara gini, itu ada 7x dikali sama 3 min x pangkat 5. Nah, 7x-nya diturunin jadi 7, turunin lagi jadi 0, stop di 0. Lalu 3 min x pangkat 5 diintegralin, ini jadi min 1/6 kali 3 min x pangkat 6, diintegralin lagi jadi min 1/6 kali 7, kali 3 min x pangkat 7, ada minnya ini jadi plus ya. Kemudian kalikan menyilang, ini kali sini, ini kali ini. Tandanya dari plus terus berubah jadi min, kalau masih banyak ntar berubah terus tuh, plus min plus min plus min. Ini dikali ini jadi min 7/6x, lalu ini kali ini jadi tandanya min ya, jadi min 1/6 karena 7 udah dibuang, kali 3 min x pangkat 7. Tambah konstanta, jawaban yang persis adalah yang E. Nomor 40, integral dari 2x min 4 dikali akar pangkat 3 dari 6 plus 4x min x kuadrat pangkat 5 dx sama dengan, soal ini kita kerjain dengan integral substitusi, jadi yang di dalam akar si 6 plus 4x min x kuadratnya kita misalin U. Jadi du kalau diturunin itu kan jadinya 4 minus 2x dx. Kemudian 6 plus 4x min x kuadratnya diganti u, dan 4 minus 2x dx itu du. Hasilnya integral dari ini kan u pangkat 5 diakarin pangkat 3. Jadi u pangkat 5/3. Lalu di sini ada bentuk 2x min 4 dx. 2x min 4 dx berarti kan minnya dikeluarin ya, pindah ke sini aja. Jadi min du. Ingat, integral x pangkat n dx itu jadi 1/n plus 1 x pangkat n plus 1. Kita tinggal terapin ini. Jadi minnya kita keluarin, kemudian pangkat dari u-nya itu 5/3 tambah 1 kan jadi 8/3. Depannya 1/8/3 atau 3/8 plus konstanta C. Berikutnya u-nya tinggal disubstitusi dengan nilai 6 plus 4x min x kuadrat. Jadi jawabannya yang D. Nomor 41. Bowo ingin membeli ponsel dengan harga 2 kali ponsel yang ingin dibeli Caca. Caca sudah memiliki uang 1.500.000
dan akan menabung 30.000 per minggu. Sementara Bowo sudah memiliki uang 1 juta dan akan mulai menabung 100.000 per minggu. Jika mereka membeli ponsel dalam waktu yang sama, maka harga ponsel yang ingin dibeli Caca adalah, misalkan mereka akan membeli ponsel itu N minggu dari sekarang. Nah, harga ponsel si Bowo itu 1 juta ditambah N dikali 100.000. Jadi kita tulis harga ponsel yang dibeli Bowo adalah 1 juta ditambah sama 100.000 dikali N minggu dia nabungnya itu ya. Sama dengan 2 kali ponsel yang dibeli oleh Caca. Padahal Caca udah punya tabungan 1.500.000 dan nabung lagi setiap minggunya 30.000. Jadi persamaannya harga HP-nya si Bowo itu 2 kali harga HP Caca yang harganya 1.500.000 ditambah sama dia nabungnya seminggunya itu 30.000 kali N minggu. Biar simple, semua ruas kita bagi 10.000 dulu aja ya. Jadi ini nolnya buang 4, ini juga buang 4, ini buang 4, ini buang 4. Lanjutin di bawahnya berarti 100 tambah 10N sama dengan 2 dikali 150 itu 300 ditambah 3N kali 2 jadinya 6N. 10N dikurang 6N jadi 4N sama dengan 300 dikurang 100 jadi 200. Artinya mereka akan membeli ponsel itu 50 minggu dari sekarang. Nah, N sama dengan 50, kita substitusi deh ke harga ponselnya Caca. Jadi 1.500.000 ditambah 30.000 dikali 50 itu 1.500.000. Hasilnya 3 juta yang B. Nomor 42. Suatu partikel bergerak lurus dengan kecepatan V sama dengan 3T plus 2, satuan jarak per detik. Jika pergerakan dimulai pada T sama dengan 2, maka jarak tempuh pergerakan partikel setelah 4 detik adalah, pertama kita cari dulu fungsi jarak yang ditempuhnya, yang merupakan integral dari fungsi kecepatan. Penting nih, kita kotakin dulu. Jadi, ST sama dengan integral dari 3T plus 2 dt sama dengan 3 per 2 t kuadrat plus integral dari 2 itu 2t plus c. Ini fungsi st-nya. Nah, di sini lihat, jika pergerakan dimulai pada saat detik t sama dengan 2. Artinya pada saat t sama dengan 2, s-nya itu 0. Kalau t-nya diganti 2, 3 per 2 kali 2 kuadrat itu 4, jadinya 6. Plus 2 kali 2 itu 4, plus C. Jadi C-nya sama dengan min 10. Kita substitusi kemari. Jadi dapat ST sama dengan 3 per 2 T kuadrat, plus 2T, C-nya ganti min 10. Yang diminta jarak tempuh partikel setelah 4 detik. Ya, tadi awalnya kan detiknya kedua baru mulai. Berarti setelah 4 detik, kita ngitung pada saat T-nya sama dengan 6. Jadi dari ST ini kita tinggal substitusi T-nya sama dengan 6. Jadi S6 sama dengan 3 per 2 dikali 6 kuadrat. 6 kuadrat 36. 36 dibagi 2, 18. 18 kali 3, 54. Di sini 54. Plus 2 kali 6 itu 12, min 10. Ini kan plus 2. 54 ditambah 2 sama dengan 56. Jawabannya yang E. Nomor 43. Garis G melewati pusat lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 8Y plus 4 sama dengan 0. Dan tegak lurus terhadap garis 3X plus 4Y plus 5 sama dengan 0. Persamaan garis G adalah, untuk tahu pusat lingkaran, kita tinggal lihat koefisien dari X sama Y-nya ya. Pusat lingkarannya berabsis min setengah dari koefisien X. Berarti min setengah kali min 4 itu 2, Y-nya min setengah kali 8. Jadinya min 4. Untuk cari gradien garis ini, kita buat jadi 4Y sama dengan min 3X min 5. Berarti Y sama dengan min 3 per 4X min 5 per 4. Gradiennya itu koefisien X-nya. Jadi gradiennya min 3 per 4. Tapi ini kan yang tegak lurusnya ya. Untuk nyari gradien garis yang tegak lurus dengan garis ini, berarti gradiennya tinggal minus dari kebalikannya nih. Minus dari kebalikan 3 per 4 adalah M sama dengan 4 per 3.
Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradian M adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Penting, kita kotakin. Jadi dapat persamaan garisnya Y min 4 sama dengan M 4/3 X min X1 2. 3-nya kita kali ke kanan. Jadi 3Y plus 4 kali 3 plus 12 sama dengan 4-nya masuk ke dalam. Jadi 4X min 4 kali 2, 8. Kalau ini semua kita lempar ke kanan, jadi 0 sama dengan 4X, 3Y ke kanan jadi min 3Y, min 12, min 8 itu min 20. Jawabannya yang E. Nomor 44. Diketahui sistem persamaan ini dan ini. Penyelesaian sistem persamaan linear tersebut adalah persamaan yang atas kita tulis ulang jadi 5 dibagi X min 2 ditambah 2 dibagi Y min 3 sama dengan 8. Kemudian persamaan ini kita tulis di bawahnya di sini jadi 4 per X min 2 dikurang 2 per Y min 3 sama dengan 10. Bentuk ini sama ini udah sama ya. Jadi kalau kita tambahkan kedua persamaannya 5 per X min 2 ditambah 4 per X min 2, 5 tambah 4-nya jadi 9 per X min 2 sama dengan 8 tambah 10, 18. Jadi 1 per X min 2 sama dengan 18 dibagi 9 itu 2. Nilai 1 per X sama dengan 2, kita substitusi aja ke persamaan yang pertama. Jadi 5 dikali 2 itu 10, ditambah 2 dibagi Y min 3 sama dengan 8. 2 per Y min 3 sama dengan 8 dikurang 10 min 2. Jadi Y min 3 sama dengan min 1. Y-nya sama dengan 2. Terus yang tadi ini lanjutin dikit ya. 1 per X min 2 sama dengan 2. Berarti X min 2 sama dengan setengah. X-nya sama dengan 2,5 atau 5 per 2. X-nya 5 per 2, Y-nya 2. Jadi jawabannya yang C. Nomor 45. Berikut adalah data jumlah penduduk menurut kelompok umur di suatu wilayah. Bisa dilihat di tabel ini ya. Jika diketahui rata-rata umur penduduk di wilayah tersebut 14 tahun, maka jumlah penduduk kelompok umur 20-24 tahun adalah, pertama kita misalin aja jumlah penduduk di usia 20-24 tahun itu sebanyak N. Lalu kita cari titik tengah dari tiap intervalnya. 0 sama 4 tengahnya itu 2, di sini 7, lanjutin 12, 17, 22, 27. Kalau ini namanya XI, ini kolomnya frekuensi FI, maka kita kaliin XI dikali FI. 2 kali 2 4, 7 kali 3 21, 12 kali 5 itu 60, 17 kali 6 102, 22 kali N jadi 22N, 27 kali 1 27. Kalau dijumlah jadinya 22N plus 4 tambah 21 25, 25 ke sini jadi 85, 85 jadi 187, 187 jadinya 214. Untuk nyari rata-rata kita tinggal jumlahin seluruh hasil perkalian XI kali FI-nya dibagi sama total seluruh data. Jadi rata-ratanya sama dengan total seluruh perkalian XI kali FI-nya ini 22N plus 214 dibagi banyaknya data ini N ditambah ini semua 17. Jadi banyaknya data N plus 17. Diketahui rata-ratanya 14. Jadi ini sama dengan 14. Bagi 2 dulu semuanya biar angkanya agak kecilan. Ini jadi 11. 214 dibagi 2 jadi 107. 14 bagi 2 jadinya 7. Kali silang N plus 17-nya dapat 11N ditambah 107 sama dengan 7N plus 7 kali 17 itu 70 tambah 49 119. 7N-nya lempar ke kiri, 11N dikurang 7N jadinya 4N. Sama dengan 107 lempar ke kanan, 119 dikurang 117 jadinya 12. Jadi N sama dengan 3. Yang B. Nomor 46. Rata-rata nilai ujian kelas A, kelas B, dan gabungan kedua kelas tersebut berturut-turut adalah X bar A, X bar B, dan X bar. Jika X bar A banding X bar B sama dengan 10 banding 9 dan X bar banding X bar B sama dengan 85 banding 81, maka perbandingan banyaknya siswa kelas A dan B adalah, sekarang kita buat perbandingan rata-rata kelas A
rata-rata kelas B, dan rata-rata gabungan. Pertama diketahui rata-rata kelas A dibanding rata-rata kelas B adalah 10 banding 9. Sini kita buat 10 banding 9. Sedangkan rata-rata gabungan dibanding rata-rata kelas B adalah 85 banding 81. Berarti di sini 85 dibanding di sini 81. Dari posisi 9 ke 81 itu kan dikali 9. Artinya kalau ini semua kita kali 9, hasilnya 90 banding 81 ya. Ini 10 banding 9. Kemudian ingat, rata-rata gabungan itu bisa didapat dari banyaknya siswa kelas A dikali rata-rata dari siswa kelas A, ditambah banyaknya siswa kelas B dikali rata-rata nilai kelas B, dibagi total seluruh siswa, yaitu di kelas A ditambah jumlah siswa di kelas B. Dari sini kita substitusi nilai-nilai ini. X bar A-nya ganti 90, X bar B-nya ganti 81, X bar-nya ganti 85. Jadi 85 sama dengan A dikali 90 ditambah B dikali 81 per A plus B. Kali silang, jadi 85A ditambah 85B sama dengan 90A ditambah 81B. 90A dikurang 85A jadinya 5A. Kemudian 85B dikurang 81B jadinya 4B. Jadi A dibanding B sama dengan 4 banding 5. Jawabannya yang C. Nomor 47. Dari suatu kotak terdapat 4 bola merah dan 3 bola biru. Dilakukan pengambilan 2 bola tanpa pengembalian. Peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola biru adalah cara mengambil 1 bola merah dari 4 bola merah itu 4C1, sedangkan cara mengambil 1 bola biru dari 3 bola biru adalah 3C1. Keseluruhannya dari 7 bola kita ambil 2 bola, jadi 7C2. Ingat, N kombinasi K itu sama dengan N faktorial dibagi K faktorial kali N min K faktorial. Jadi lanjutan hitungannya 4C1 itu 4, 3C1 itu 3, per 7C2. 7 kali 6 per 2. 6 bagi 2, 3, coret sama 3 di atas, jadi hasilnya 4 per 7, yang D. Nomor 48. Dari 100 orang, 40 orang memelihara kucing, 42 orang memelihara ayam, dan 35 orang memelihara keduanya. Jika satu orang dipilih secara acak, maka peluang ia tidak memelihara kucing maupun ayam adalah, kita buat diagram Venn-nya. Kira-kira begini, kasih kotaknya. Ini himpunan orang yang memelihara kucing, ini himpunan orang yang memelihara ayam. Kita start dari yang memelihara keduanya, yaitu ada 35 orang. Karena diketahui 40 orang memelihara kucing, berarti di sini tinggal 40 dikurang 35, 5. Sedangkan yang memelihara ayam ada 42. Berarti 42 dikurang 35 ada 7 di sini. Totalnya 5 tambah 35 tambah 7 itu 47. Padahal diketahui soal seluruhnya ada 100 orang. Berarti yang tidak melihara keduanya tinggal 100 dikurang 47 sama dengan 53. Artinya jika satu orang dipilih secara acak, maka peluang ia tidak memelihara kucing maupun ayam adalah 53 dibagi 100 sama dengan 0,53, yang D. Nomor 49. Diketahui rata-rata pendapatan 40 karyawan suatu perusahaan adalah Rp35.000 per jam dengan median Rp48.000 per jam dan simpangan baku Rp10.000 per jam. Jika semua pendapatan karyawan dikalikan 2 kemudian dikurangi 15.000 per jam, maka pernyataan yang benar adalah, kita list dulu yang diketahui. Pertama, rata-rata diketahui 35.000, kemudian mediannya diketahui sama dengan 48.000. Terakhir simpangan baku kita tulis SB aja, diketahui sama dengan 10. Diketahui soal pertama semuanya dikalikan 2. Ini semua kita kali 2, lalu dikurangi 15. Kurangin 15. Baru kita cek perubahan ukuran statistiknya ya. Notnya, yang pertama, jika setiap nilai pada suatu data statistik itu dikali atau dibagi, maka semua ukuran statistiknya berubah. Yang kedua, jika ditambah atau dikurang, yang berubah hanya rata-rata
median, modus, kuartil. Sederhana kok pemahaman ini. Jadi bagian pertama, kalau nilai-nilainya dikali 2, maka semuanya berubah. Berubahnya jadi kali 2 semua. 70, 96, sama 20. Sedangkan kalau ditambah atau dikurang, maka ukuran yang berubah adalah rata-rata dan mediannya aja. Simpan baku tetap. Jadi rata-ratanya tinggal kita kurang 15. 70 dikurang 15 itu 55. Mediannya 96, kita kurangin 15 jadinya 81. Sedangkan simpan bakunya tidak berubah. Dari A sampai E, pernyataan yang benar adalah pernyataan yang B. Nomor 50. Suatu sekolah menengah membentuk tim yang terdiri dari 4 anak kelas 1, 5 anak kelas 2, dan 6 anak kelas 3. Kemudian akan ditentukan ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika kelas asal ketua tim harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris, maka banyaknya kemungkinan susunan tim yang terbentuk adalah karena kelas asal ketua tim harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris, berarti kemungkinan ketua itu bisa dari kelas 2 atau kelas 3. Kalau ketuanya dari kelas 2, di sini bilang kelas 2-nya kan ada 5. Jadi untuk memilih ketua ada 5 cara. Kali wakil sama sekretaris dari kelas 1 pastinya. Ya, jadi ada 4 anak yang bisa dipilih. Berarti kita buat 4P2. Kenapa pakai P? Karena kita memperhatikan urutan ya. Dan jangan lupa N permutasi K itu N faktorial dibagi sama N min K faktorial. Lanjutin hitungannya. 5 dikali 4P2 itu 4 kali 3. Jadi 20 kali 3, 60 cara. Untuk kasus berikutnya, ketua kelas berasal dari kelas 3. Kelas 3-nya ada 6 anak, berarti ada 6 cara untuk memilih ketua. Kali, untuk memilih wakil ketua dan sekretaris, berarti kita bisa milih dari kelas 1 atau kelas 2. Dari 9 anak, kita pilih 2. Jadi 9P2. Sama dengan 6 kali 9P2 itu 9 kali 8. Sama dengan 432. Tinggal dijumlahin aja jadi 492. Yang E. Nomor 51. Peluang seorang mahasiswa lulus mata kuliah statistik adalah 0,7, lulus mata kuliah kalkulus adalah 0,6, serta peluang lulus keduanya adalah 0,55. Peluang seorang mahasiswa tidak lulus kedua mata kuliah tersebut adalah, ini paling simpel, kita buat diagram Venn aja, kira-kira gini. Di sini lingkaran statistik, yang satunya lingkaran kalkulus. Yang kita insert pertama itu peluang lulus keduanya adalah 0,55. Berarti tengah sini 0,55. Diketahui yang lulus statistik adalah 0,7. Berarti di sini tinggal 0,7 dikurang 0,55 itu 0,15. Berikutnya peluang mahasiswa lulus kuliah kalkulus adalah 0,6. Karena di sini udah ada 0,55, berarti di sini adalah 0,05. Ini semua kalau ditotal jadinya 0,75. Berarti peluang tidak lulusnya 1 dikurang 0,75 itu 0,25 yang B. Nomor 52. Ingkaran pernyataan pada hari Senin sampai hari Jumat, mahasiswa STIS wajib mengenakan sepatu hitam dan kaos kaki putih adalah, kita sederhanain penulisannya, pada hari Senin sampai Jumat kita simbolin SJ. Mahasiswa STIS wajib mengenakan sepatu hitam dan kaos kaki putih. Ini kata hubungnya implikasi ya. Jika hari Senin sampai Jumat, maka mahasiswa STIS harus mengenakan sepatu hitam dan kaos kaki putih. Yang diminta adalah ingkarannya. Ingkaran dari P maka Q itu ekuivalen dengan depannya betul P dan negasi Q. Dari situ didapat pada hari Senin sampai dengan Jumat dan ingkar dari sepatu hitam dan kaos kaki putih. Berikutnya ingkaran dari P dan Q ekuivalen dengan ingkar P atau ingkar Q. Kotakin juga. Didapat SC dan kita terapin bentuk ini ke bentuk ini. Jadi ingkar SH atau ingkar KP. Notasi ini kalau dibaca dalam kalimat jadinya pada hari Senin sampai dengan Jumat,
mahasiswa STIS tidak wajib menggunakan sepatu hitam ataupun kaos kaki putih. Jawabannya yang D. Nomor 53. Nilai suatu mata pelajaran dari 25 siswa itu mengikuti deret aritmatika dengan nilai tertinggi 97 dan nilai rata-rata 68. Nilai siswa terendah adalah: pertama, ingat rata-rata dari deret aritmatika adalah suku tengahnya. Jadi suku tengah dari deret aritmatika ini 68, lalu diketahui nilai yang paling tinggi adalah 97, yang ditanya nilai yang paling rendah. Kan sifat deret aritmatika bedanya selalu tetap. Jadi kita cari aja bedanya nilai tengah ke nilai yang paling tinggi. 97 dikurang 68 sama dengan 29. Berarti jarak nilai tengahnya ke nilai yang paling rendah itu juga 29. 68 dikurang 29 sama dengan 39. Yang C. Nomor 54. Diketahui barisan tak hingga setengah pangkat cos kuadrat X, setengah pangkat cos pangkat 4X, setengah pangkat cos pangkat 6X, dan seterusnya. Jika X-nya sama dengan pi per 4, maka hasil perkalian semua suku barisan tak hingga tersebut adalah, di soal diketahui X sama dengan pi per 4 atau 45 derajat. Berarti cos X sama dengan cos 45 sama dengan setengah akar 2. Kalau dikuadratin jadinya setengah. Jadi perkalian suku-suku ini kalau kita substitusi nilai cos kuadrat X sama dengan setengah, dapatnya setengah dikali setengah pangkat cos kuadrat X, berarti setengah, dikali setengah pangkat, setengah dikuadratin itu jadi seperempat, dikali setengah pangkatin 3 1/8, dan seterusnya. Ini adalah deret geometri tak hingga dengan suku awal setengah dan rasionya juga setengah. Ingat, S tak hingga itu sama dengan A per 1 minus R. Terapin deh di sini. Jadi A-nya setengah per 1 dikurang rasionya setengah. 1 dikurang setengah itu setengah, setengah bagi setengah 1, yang D. Nomor 55. Persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 9 sama dengan 0 dan X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 9 sama dengan 0 masing-masing berpusat di titik A dan B. Jika titik C merupakan salah satu titik potong kedua lingkaran tersebut, maka luas segitiga ABC adalah persamaan lingkaran yang pertama itu X kuadrat tambah Y kuadrat min 9-nya ke kanan jadi plus 9 atau 3 kuadrat. Sekalian kita sketsa gambarnya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat itu adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jarinya 3. Jadi di sini 3. Sedangkan persamaan lingkaran yang kedua, X-nya kita deketin jadi X kuadrat min 10X ditambah Y kuadrat sama dengan min 9. Setengahnya dari min 10 itu min 5. Jadi kita bisa melengkapi kuadratnya X min 5 kuadrat. Yang kalau ini dijabarin kan jadinya X kuadrat min 10X plus 5 kuadrat ya. Jadi di sini ada plus 5 kuadrat. Supaya tidak merubah nilai, sebelah kanannya juga harus tambah 5 kuadrat. Lanjutin lagi, plus Y kuadrat sama dengan min 9 tambah 25 itu 16. Langsung kita buat 4 kuadrat. Bentuk ini adalah bentuk lingkaran yang berjari-jari 4 yang pusatnya di 5,0. Jadi kita sketsa gambar lingkarannya kira-kira seperti ini. Di sini pusatnya titik B 5,0. Tadi lupa nih, yang pertama nih titik 0,0 itu pusat lingkaran yang pertama. Salah satu titik perpotongan kedua lingkarannya kita misalin titik C yang diminta luas segitiga ABC. Sampai sini simpel ya. A ke B panjangnya 5. A ke C itu jari-jari lingkaran yang kecil 3. Sedangkan B ke C jari-jari lingkaran yang besar 4. Jadi panjang sisi segitiga ABC 3, 4, 5 itu kan triple Pythagoras. Jadi siku-siku di C luasnya tinggal setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 3, tingginya 4. Jadi 6 satuan luas yang A. Nomor 56. Suatu kotak kardus tanpa tutup akan dibuat dari karton berbentuk persegi panjang yang mempunyai sisi 12 cm.
Pembuatan kotak dilakukan dengan cara memotong persegi-persegi yang ukurannya sama dari keempat sudutnya. Kemudian melipat sisi-sisinya ke atas. Yang diminta ukuran sisi persegi yang dipotong agar diperoleh kotak kardus dengan volume terbesar adalah, kita sketsa nih kartonnya. Terus ini ada bagian-bagian yang dipotongnya. Kira-kira gini ya. Bagian yang merah ini itu persegi yang dipotong. Persegi karton yang besar itu panjang sisinya 12 cm, kemudian yang dipotong ini kita misalin aja X. Nah ini kalau 4 persegi merah yang kecil itu dibuang, kemudian bagian yang saya buat titik-titik ini ditekuk, maka akan terbentuk kotak. Volume kotak atau balok itu kan tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volumenya sama dengan panjangnya dari sini ke sini, itu berarti 12 dikurang 2X. Jadi volumenya 12 dikurang 2X dikali 12 dikurang 2X kali tingginya. Tingginya ya ini ya, hasil tekukan tadi ya, X. Untuk nyari maksimum minimum fungsi itu tinggal buat turunannya sama dengan 0. Sebelumnya kita jabarin dulu V-nya. Sama dengan 12 min 2X kuadrat itu jadinya 144 minus 2 kali 12 kali 2X itu jadinya 48X plus min 2X dikuadratin jadinya 4X kuadrat. Kemudian kan dikali X, berarti ini ada X-nya, ini pangkatnya jadi 2, ini pangkatnya jadi 3. Dapat V aksen sama dengan 144 minus 96X plus 12X kuadrat sama dengan 0. Semua bagi 12 saja, posisinya dirapiin jadi 12x kuadrat bagi 12x kuadrat min 96x dibagi 12 jadinya 8x plus 144 dibagi 12 adalah 12 sama dengan 0. Tinggal faktorin jadi x min 2 kali x min 6 sama dengan 0. Yang sebelah kiri kita dapat x sama dengan 2, yang sebelah kanan dapat x sama dengan 6. Untuk X sama dengan 6, berarti bagian yang dipotong di sini 6, bagian yang dipotong di sini juga 6. Padahal panjang sisi perseginya kan 12. Kalau dipotong 6, habis. Jadi X-nya bukan 6. Berarti X yang kita ambil yang sama dengan 2. Jadi jawabannya yang A. Nomor 57. Dani memiliki 2 kakak kembar, Dini dan Dono. Usia Dani itu A tahun, dan usia kakaknya B tahun. Dengan A dan B itu bilangan bulat. Jika perkalian usia ketiganya adalah 320, maka jumlah usia ketiganya adalah perkalian umur ketiganya 320. Berarti umur Dani A dikali umur kakaknya B kembar, berarti tinggal kali B lagi sama dengan 320. Karena di sini ada B sama B, jadi 320 kita pecah jadi perkalian 2 bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Jadi 5 kali 64. Jadi umur Dani 5 tahun, sedangkan umur kakaknya tinggal diakarin aja nih 8 tahun. Jadi jumlah usia ketiganya adalah tinggal tambahin aja ya, 5 tambah 8 tambah 8 sama dengan 21 yang D. Nomor 58. Kota K terletak 10 km di sebelah utara kota P. Sedangkan kota O terletak di sebelah timur kota P sejauh 10 km. Kota N terletak 20 km di sebelah selatan kota O. Kota L terletak 10 km di sebelah selatan kota M, yang berjarak 10 km di sebelah timur kota N. Jika Amin berangkat dari kota P dengan mengendarai sepeda motor pada pukul 8.15 menuju kota L dengan kecepatan 60 km per jam, maka Amin akan sampai di kota L pada pukul, ini cuma panjang aja padahal simple. Pertama kita jumlahin aja seluruh jarak-jaraknya. Pertama 10, tambahin ini 20, 40, 50, 60. Jadi total jaraknya adalah 60 km. Untuk waktu tempuhnya tinggal jarak dibagi sama kecepatan. Jadi 60 km dibagi sama 60 km per jam sama dengan 1 jam. Si Amin berangkat jam 8.15, berarti 1 jam kemudian adalah jam 9.15. Yang C. Nomor 59. Jumlah kelereng Tio 2 lebih banyak dari kelereng Boni. Jika Tio memberikan 3 buah kelerengnya kepada Boni, maka selisih kelereng mereka sekarang adalah, kalau jumlah kelereng Tio kita misalin T, dan jumlah kelereng Boni kita misalkan B, maka persamaannya jumlah kelereng Tio T sama dengan 2 kali B. Kemudian apa?
Tio memberikan 3 kelerengnya kepada Boni. Jadi jumlah kelereng Tio berkurang 3, sedangkan jumlah kelereng Boni bertambah 3. Ini sebelah kanan jadinya 2B plus 6. Kalau lempar ke kiri, T minus 2B sama dengan 9. Padahal ini minta selisih kelereng mereka. Yang tanya adalah T minus B. Ini nggak bisa kita tentukan ya. Nomor 59 ini nggak valid. Nomor terakhir, nomor 60. Jika ibu libur, maka adik senang. Jika adik senang, maka adik tersenyum. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah, kita buat simbolnya masing-masing pernyataan ya. Jika ibu libur, maka adik senang. Sedangkan kedua, jika adik senang, maka adik tersenyum. Kita buat TS saja. Kita gunakan silogisme ya buat menentukan kesimpulannya. Jadi kalau ibu libur, maka adik tersenyum. Nah, ini di opsi jawabannya nggak ada nih yang menyatakan jika ibu libur maka adik tersenyum. Jadi kita modif sedikit. Ingat, suatu implikasi itu senilai dengan kontraposisinya. Kontraposisinya itu jika adik tidak tersenyum, maka ibu tidak libur. Nah, ada deh jawabannya yang E.